Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adirayakta D3 Akuntansi 2019. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk melihat video Fitbar ALK pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Erik Sula, D3 Akuntansi 2019, kelas 505. Oke, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tentang financing atau aktivitas pendanaan yang mana akan menjadi materi ALK pada pertemuan 5 kita. Oke, lanjut. Oke, jadi yang pertama itu kita harus memahami apa materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kita akan membahas aktivitas pendanaan. Yang mana aktivitas pendanaan sebagaimana kita sudah belajar di manajemen keuangan yaitu pada sisi liabilities dan equity. Nah, jadi khusus pada pertemuan 5 ini kita akan membahas pada sisi kanan daripada persamaan akuntansi yaitu sisi liabilities dan equity. Kira-kira nanti di liabilities itu apakah ada potensi-potensi distorsi, lalu apakah ada potensi off balance sheet atau akun-akun tertentu yang dikeluarkan dari neraca, lalu bagaimana ekuitasnya, seperti struktur sahamnya ada apa saja, preferred stock, common stock, lalu kebijakan dividennya gimana yang akan diungkap pada CALK, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jadi itu adalah materi, sedikit ulasan singkat dari materi kita pada pertemuan 5 ini. Oke, lanjut. Jadi apa yang kita bahas? Jadi di sini ada dua materi ya. Tapi sebenarnya sih sebelumnya saya membuat ada tiga, yaitu yang ketiga itu adalah off balance sheet. Nah, karena off balance sheet ini setelah saya baca-baca itu lebih merujuk pada materi liabilities, maka akan saya satukan pada materi liabilities. Nah, jadi pada materi liabilities itu yang pertama ada definisi, lalu kita akan membahas lagi tentang leasing, di mana kita sudah belajar pada AKM 2 pada pertemuan 12 dan 13, yaitu pada termin UAS. Lalu ada kontingensi tentang kewajiban-kewajiban yang masih berupa estimasi seperti garansi atau environment liability atau tuntutan atas pemugaran suatu lingkungan yang rusak karena aktivitas pabrik. Lalu ada juga bahasan tentang off balance sheet atau praktik-praktik curang yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengeluarkan akun-akun tertentu yang akibatnya itu akan mempercantik laporan keuangan itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada equity, di mana kita akan membahas bagaimana definisinya. Habis itu ada bagaimana struktur sahamnya, ada preferred stock, common stock, lalu kebijakan dividen, habis itu stok dividen. Nah, itu akan diulas lebih lanjut pada materi equity. Lalu ada restriction, di sini adalah pembatasan atau eh, apa itu suatu termin di mana perusahaan itu akan dibatasi sisi ekuitasnya atau sisi asetnya itu dengan tujuan untuk prinsip going concern. Going concern. Nah, oke, kita lanjut. Oke, jadi yang pertama itu liabilities ya, atau kewajiban. Dimulai dari definisinya, yaitu liabilities itu kewajiban pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan, bisa berupa uang, jasa, atau aset lain. Nah, jadi kuncinya liabilities itu ada di sini. Pembayaran yang membuktikan bahwa ada arus keluar dan masa depan. Nah, kalau misalnya masa sekarang berarti itu bukan liabilities ya, atau berarti itu kewajiban masa kini yang dibayar dengan aset lancar, misalnya cash, atau mungkin juga bisa dilakukan dengan utang jangka panjang, tapi kan lebih fokusnya itu pada aset-aset lancar ya, kalau transaksi masa kini.
Nah, jika transaksinya itu digolongkan sebagai transaksi yang menyebabkan arus keluar pada masa depan, itu disebut sebagai liabilities atau kewajiban. Nah, kewajiban ini akan menyebabkan uang, jasa, atau aset perusahaan itu menjadi keluar atau berkurang. Oke, lanjut. Nah, jadi yang pertama, jadi sini saya akan bahas tentang sifat-sifat liabilities. Jadi sifat liabilities itu ada dua ya. Yang pertama itu financing. Nah, ini. Yang pertama itu financing dan yang kedua operating. Financing itu biasanya terkait dengan aktivitas pendanaan yang membutuhkan biaya yang cenderung lebih besar. Misalnya itu investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini saya ambil contoh misalnya pada ICBP ya. ICBP itu melakukan akuisisi pada PCL atau Pine Hill Company Limited. Nah, di mana ICBP itu melakukan pembukaan utang yang cukup besar, yaitu bank loan yang cukup besar untuk mengakuisisi Pine Hill ini. Nah, itu yang disebut dengan aktivitas pendanaan, di mana ICBP melakukan pembukaan utang yang nominalnya cukup besar, tapi tidak terkait dengan operasional atau kegiatan dari ICBP itu sehari-hari. Nah, contoh dari aktivitas pendanaan itu akan menimbulkan seperti long term notes, bonds payable, lalu ada juga aktivitas leasing, lalu ada interest payable atau utang bunga. Lalu pada operating, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, misalnya seperti transaksi pembelian inventory atau pembelian peralatan. Nah, itu biasanya menggunakan akun-akun yang sifatnya itu current liabilities ya, tapi nggak selalu current liabilities, tapi pada umumnya seperti ini, akun payable. Lalu juga ada notes payable, ada unearned revenue, di mana kewajiban yang belum dilaksanakan, lalu akan diakui secara berangsur-angsur setiap kewajiban itu telah terjadi atau sudah dilakukan. Lalu ada utang pajak juga, bagaimana perlakuan utang pajak pada tahun sebelumnya yang mungkin ditangguhkan untuk dilunasi pada tahun berikutnya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini saya akan mengenalkan bagaimana klasifikasi dari liabilities. Jadi yang pertama itu ada current liabilities, di mana jangka waktu current liabilities itu adalah selama 1 tahun atau 1 siklus pencatatan akuntansi. Lalu pada umumnya current liabilities itu dicatat menggunakan maturity value. Lalu ada non current, jangka waktunya itu bisa lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi, dan penilaian pengukurannya perlu pengungkapan pada CALK. Nah, CALK. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan maturity value itu misalnya ada utang yang menuntut adanya present value. Nah, di mana present value ini kan akan dipengaruhi dengan jatuh tempo atau N-nya ya. N. Nah, di mana kalau di current liabilities itu perhitungan present value-nya itu tidak terlalu beda jauh atau diasumsikan tidak materialitas. Sedangkan pada non current itu perhitungan present value ini tentunya sangat sensitif karena N-nya ini sudah lebih dari 1 tahun kan. 1 tahun, di mana setiap tahun itu akan memiliki rate faktornya tersendiri yang tentunya berbeda-beda, dan perbedaannya itu cukup jauh. Bisa saja perbedaan 1 tahun itu dari 0,8344 bisa jadi 0,6 atau mungkin 0,7 tergantung dengan bunga yang disepakati di awal. Nah, makanya dalam non current liabilities itu perlu ada pengungkapan yang cukup jelas pada CALK-nya tentang terkait terminnya atau bunga yang disepakati, lalu mungkin kita bisa cek juga dengan present value apakah sudah sesuai dengan pencatatannya. Nah, kira-kira begitu untuk klasifikasi liabilities. Kita lanjut lagi. Lalu di sini ada analisa liabilities. Yang pertama itu ketentuan dan kewajibannya. Ketentuan dan kewajiban itu terkait dengan termin atau kontraktual yang dibuat. Nah,
Kira-kira ini kaitannya dengan jatuh tempo, lalu presentase bunganya, atau mungkin nominalnya, CRMR ya ini ya, presentase bunganya. Lalu ada restricted asset ini, apakah dari aktivitas utang itu akan menimbulkan pembatasan terhadap aset-aset tertentu di perusahaan. Jadi misalnya ada aset yang dibatasi itu kan menandakan bahwa perusahaan itu pencatatan asetnya itu ada ya, tapi aset itu tidak produktif karena dibatasi langkahnya. Lalu their working capital ini berkaitan dengan rasio ya, rasio dan presentase bagaimana perusahaan itu akan memperlakukan presentase itu pada titik tertentu yang dianggap presentase itu cukup optimal. Lalu ada dilutif dan convertible ini terkait sekuritas-sekuritas atau utang yang bisa dikonversi menjadi bentuk lain. Misalnya dari bonds bisa jadi notes atau bisa jadi juga saham. Nah, itu tergantung dengan perusahaannya ya. Lalu ada dividen. Kira-kira bagaimana perlakuan dividen yang diberikan oleh perusahaan. Lalu di sini ada jenis liabilities yang menjadi perhatian pada materi pertemuan ini. Yang pertama itu leasing, dan yang kedua itu kontingensi. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan bahas bagian dari leasing, mengingat keterbatasan waktu, saya akan bagi menjadi beberapa part ya. Jadi yang pertama kita bahas itu yaitu leasing. Nah, jadi leasing itu akan dibahas bagaimana metode pengklasifikasiannya, apakah sudah sesuai, lalu pencatatannya, apakah sudah sesuai dengan kaidahnya, lalu term and condition ini terkait bagaimana rate yang disepakati, lalu bagaimana nilai pembayarannya. Nah, semua itu akan dijelaskan pada CALK. Lalu kedua itu kontingensi, yaitu perlakuan kontingensinya itu gimana, apakah sudah sesuai jika 0 sampai 54% itu akan diakui, itu belum diakui sebagai kewajiban, sedangkan 55 sampai 99% itu akan diakui sebagai kewajiban. Lalu praktik big bet ini apakah terjadi, misalnya ada transaksi transfer utang dari induk ke anak, lalu kondisi kontingensi ini apakah perlakuannya itu understated atau ada yang tidak diakui padahal seharusnya diakui. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa itu leasing? Jadi leasing itu perjanjian kontrak antara pemilik lesor dengan penyewa atau lesi yang memberi hak kepada lesi untuk menggunakan aset lesor selama masa sewa. Lesi akan membayar sebesar minimum lease payment atau MLP, atau bisa disebut juga cicilan ya, yang kita kenal pada AKM 2 kemarin. Oke, jadi leasing itu pada intinya itu adalah sebuah kontrak antara pemilik atau lesor lalu penyewa lesi. Jadi dalam leasing itu terdapat masalah-masalah yang yang menjadi perhatian dalam materi analisa laporan keuangan. Yang pertama itu kontrak sewa yang kompleks dan bervariasi. Kita mengetahui leasing itu ada bermacam-macam ya. Kita kenal ada operating lease, terus ada sales type lease, lalu ada finance lease mungkin ya ini. Saya sedikit lupa terkait leasing ini. Nanti kita akan bahas menggunakan PPT pada pertemuan 12-13 AKM. Lalu ada BPO ya, Bargain Purchase Option. Jadi di sini yang menjadi fokusnya itu jika ada BPO itu apakah pencatatannya sudah sesuai, apakah harus ditambahkan pada nilai listnya atau tidak gitu. Lalu ada transfer kepemilikan di mana itu berkaitan dengan pencatatan asetnya. Jika ada transfer kepemilikan, maka kita harus mengecek apakah aset itu sudah benar-benar dialihkan apa belum. Nah, di sini bisa menjadi ada permainan dari perusahaan untuk
untuk menampilkan aset yang begitu besar padahal aset tersebut sudah tidak ada atau sudah ditransfer kepemilikannya ke lesi. Lalu ada BRO di mana itu ada perpanjangan kontrak sewa leasing. Lalu ada guaranteed residual value dan unguaranteed residual value. Ini berkaitan dengan nominal yang dicatat, apakah sudah sesuai apa belum, atau ada kurang gitu. Lalu ada juga sewa yang dihentikan sebelum tanggal perjanjian karena adanya force majeure atau keadaan mendesak atau keadaan genting ya. Misalnya itu dalam masa leasing itu ternyata barang yang dileasingkan itu ada kerusakan yang di luar kendali si lesi. Maka kontrak itu mungkin bisa saja diselesaikan di tengah-tengah, tidak sampai tanggal kontrak itu ditentukan. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagaimana pencatatannya gitu. Apakah pencatatannya itu sudah sesuai, harus di stop atau tidak, atau harus dihilangkan. Nah, oke. Jadi jenis leasing, nah ini untuk akhir pada part pertama, saya akan jelaskan jenis leasing itu. Yang pertama itu ada operating lease dan finance lease. Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu untuk part satunya. Selanjutnya saya akan lanjut pada part 2. Terima kasih.